Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Halo teman-teman, ini hari yang spesial banget buat aku karena tahun ini umurku 21 tahun dan hari ini juga tanggal 21 Festival of Twenties dan terakhir aku psikolog itu pertemuan aku ke-21. Jadi di pertemuan yang spesial ini aku mau cerita tentang temanku. Cerita dari temanku, dari sahabatku 21 tahun lamanya. Nah, di awal hidupnya itu baik-baik saja, kayak senangnya dan sedihnya. Senangnya itu kayak ya ketemu teman, main sama teman, terus juga bercengkrama atau berbincang dengan keluarga, kemudian juga ketemu pacar misalnya. Dan sedihnya pun sama kayak sedihnya orang lain, diputusin pacar, atau mungkin ditinggalkan teman-teman, atau mungkin juga ditinggal orang tua meninggal gitu. Nah, tapi yang sama-sama kita tahu, pandemi itu merubah kita semua. Karena kita isolasi diri, terus akhirnya kita merasa kesepian, kesendirian, dan semacamnya. Nah, di masa-masa itu, ia juga merasakan hal yang serupa gitu. Dia merasakan kesendirian dan kesepian. Maka dari itu, setelah saat pandemi sedang berlangsung, ia memberanikan diri, temanku memberanikan diri untuk pergi ke psikolog. Dan setelah banyak ngobrol dengan psikolog itu, dia jadi tahu gitu bahwa kesenangan dan kesedihannya itu mulai berbeda gitu. Jadi ketika orang lain mungkin merasakan senang ketemu teman, dia juga merasanya flat aja gitu. Gak ada emosi yang menyenangkan. Dan begitu pula juga dengan kesedihan. Ketika orang lain mungkin sedih ditinggal oleh teman, pacar atau keluarganya, dia justru merasa flat juga, atau bahkan terbalikan. Jadi ketika orang-orang lain sedang sedih, dia justru merasa senang, dan ketika sedih, dia justru merasa flat atau sebaliknya. Ketika orang lain merasa senang, dia merasa sedih. Nah, dari hal itu, satu hari pun ia punya kesempatan pergi ke Singapura di tahun ini untuk nonton Coldplay. Temanku nonton Coldplay di Singapura seorang diri, memberanikan dan melawan rasa takut itu. Nah, tapi di Singapura ini dengan segala euforia Coldplay dan segala konser yang sangat hebat itu, dia merasa semuanya malah justru makin buruk gitu. Kayak tiba-tiba ia merasakan kesendirian dan kesepian di Singapura dan bahkan terpikir untuk mengakhiri hidup gitu. Tapi temanku sadar bahwa mengakhiri hidup di negara orang itu bukan hal yang baik karena ngerepotin negara lain. Jadi akhirnya setelah pulang, ia memberanikan diri untuk lanjut ke psikiater. Nah, di psikiater ini, pertama ia mendapatkan diagnosis MAD. Ada yang tahu mungkin MAD? Mixed Anxiety and Depression. Itu bukan sesuatu yang perpaduan yang sangat-sangat tidak pas. Karena dengan anxiety itu orang merasa cemas dan butuh validasi, butuh kekuatan dari orang lain. Artinya orang dengan anxiety itu butuh orang lain. Tapi di saat bersamaan, orang dengan depresi justru mengisolasi diri, menjauhkan diri dari orang lain dan tidak membutuhkan orang lain. Jadi memiliki keduanya, memiliki MAD itu kata temanku sangat buruk. Jadi di saat bersamaan kita ingin punya orang lain, tapi di saat bersamaan juga kita takut ditinggalkan oleh orang tersebut. Nah, selama 6 bulan kemudian kontrol rutin ke psikiater, dia mendapat diagnosis baru. Kita sebut bipolar disorder. Nah, bipolar disorder ini sangat-sangat berubah dirinya. Seperti yang kita tahu, mungkin ada juga yang salah paham. Jadi aku di sini menceritakan pengalaman yang dirasakan langsung oleh temanku. Ada 3 fase
sebenarnya 2 fase, tapi nanti satu fase yang lain itu fase campuran. Fase pertama yaitu fase mania. Di sini mungkin orang-orang berpikir kayak, kayaknya senang banget ya. Kayak rasa-rasanya tuh di fase, mohon maaf, mungkin fase depresi ini itu semuanya seakan-akan buruk, seakan-akan semuanya akan runtuh di saat bersamaan, mengakhiri hidup atau mungkin menyakiti diri sendiri, itu rasa-rasanya normal gitu. Nah, di fase depresi ini orang-orang dengan bipolar itu jadi memiliki mood yang seperti roller coaster gitu, naik dan turun. Nah, di saat depresi ini perubahan pola makan, kemudian juga pola tidur itu sangat berpengaruh. Antara terlalu banyak makan atau terlalu sedikit makan, dan juga terlalu banyak tidur atau terlalu sedikit tidur. Di fase kedua, yaitu fase mania. Orang dengan bipolar cenderung merasa sangat bahagia, berasa tidak ada waktu istirahat. Temanku bisa bilang dia tidak tidur 3 hari lamanya karena punya banyak ide, punya banyak semangat, dan di saat itulah dia memanfaatkan itu untuk membuat karya-karya. Seperti salah satunya mungkin puisi atau mungkin cerpen juga. Kemudian di fase yang terakhir yaitu fase campuran, di fase ini perasaan hati atau suasana hati, mood itu seperti roller coaster, naik dan turun. Mungkin di sini teman-teman akan banyak yang relate sekali dengan cerita temanku, kayak kita tiba-tiba sedih, kita tiba-tiba senang, seperti ya naik roller coaster gitu. Nah, tapi di sini perbedaannya adalah di intensitas energinya, teman-teman. Di fase depresi, orang dengan bipolar itu punya energi yang sangat low, sangat rendah. Sedangkan di fase manianya, energinya tuh seperti berlebihan sehingga tidak tahu bagaimana melampiaskannya gitu. Nah, kemudian apa sih yang kita bisa pelajari dari temanku yang mengidap bipolar ini? Yang bisa kita pelajari adalah mensana in corpore sano. Jiwa yang sehat berada dalam tubuh yang sehat. Mungkin ini terdengar sederhana, tapi temanku bilang bahwa cara untuk melalui atau mengalami sesuatu adalah dengan merasakannya gitu. Jadi ketika merasa sedih, maka rasakan kesedihan itu, luapkan kesedihan itu. Ketika merasa senang, luapkan kesenangan itu melalui karya-karya atau yang lainnya. Jiwa yang sehat berada dalam tubuh yang sehat. Salah satu caranya adalah menjaga rutinitas. Bagi orang dengan bipolar, hal tersebut jadi sangat penting karena dengan rutinitas kita jadi tahu kapan waktu tubuh butuh istirahat dan kapan kita perlu bekerja, bermain, belajar, dan semacamnya. Kemudian dari cerita temanku ini, aku juga belajar bahwa status atau diagnosis itu tidak menentukan seseorang dan tidak mendefinisikan seseorang tersebut, tidak membatasinya. Dia juga mengatakan, temanku juga mengatakan bahwa dengan status itu ia bahkan bisa bercerita ke orang lain, menjadi speaker dan berbicara dengan orang lain. Nah, di saat bersamaan aku juga penasaran gitu. Kan temanku punya anxiety, punya kecemasan. Kenapa dia bisa berani maju menjadi speaker gitu? Dan dia bilang, dia maju dengan anxiety-nya, dia maju dengan kecemasannya, dia bawa kecemasan itu ke depan publik. Nah, kemudian dari hal itu kita bisa belajar banyak bahwa diagnosis itu tidak menentukan apapun. Nah, mungkin boleh diminta teman-teman boleh nyalain flash dari HP-nya. Di sini ada satu pelajaran penting yang temanku bisa sampaikan melalui aku. Jadi di tengah gelapnya lampu, teman-teman, di tengah mati lampu, kita itu tidak perlu berlari. Karena apa? Karena dengan berlari, kita justru jatuh, justru tersandung, justru semakin tersakiti. Lalu apa yang kita lakukan? Kita menyalakan flash kita, atau menyalakan senter, menyalakan lilin. Untuk apa? Untuk menerangi diri kita sendiri.
Ataupun jika kita tidak memiliki center lilin atau flash tersebut, maka kita harus membiarkan orang lain membantu kita, membantunya melalui flash, lilin, atau senternya masing-masing. Nah, mungkin terima kasih untuk flashnya. Dari kisah cerita temanku ini, aku ingin menyampaikan bahwa temanku yang berusia 21 tahun ini sangat berani untuk melalui semuanya. Dan temanku ini saat ini sedang berada di tengah teman-teman. Temanku namanya Hanif Aflah, usianya 21 tahun. Dia pengidap bipolar, dan namaku Hanif Aflah, aku 21 tahun, dan aku pengidap bipolar. Untuk kata, like, skill, thank you.